Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak serta rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah Pak Penjajaran dan Tuhan Yang Esa. Di mana dalam kesempatan hari ini menjelang akhir tahun 2025, kami dari Kejaksaan Agung Republik dalam rangka keterbukaan dan transparansi kepada publik apa saja yang sudah kita ingin sampaikan terkait dengan personil ini. Kita fokus kepada ini dulu ya, apa yang kami sampaikan nanti juga itu bisa di suasana yang lain dengan Ustaz atau baik. Yang pertama di bidang pembinaan, realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 98,39% dari total anggaran 26.951.982.606 rupiah, yang terrealisasi 98,39%, kurang lebih 26.684.635.522.000 rupiah. Nah, terus terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak, ya target PNBP Kejaksaan itu targetnya 2,7 triliun di tahun 2025. Berhasil kita pulihkan kurang lebih 733% dengan total PNBP kita 19 triliun 844.641.992 rupiah. Jadi melampaui target kita. Jadi sampai dari 733% target kita. Ini total keseluruhan seluruh Indonesia. Nah, kegiatan yang untuk pemilihan kiranya itu yang lain nanti kita bagikan. Di bidang intelijen, capaian pengamanan pembangunan strategis PSN dan PSD di 2025 di Direktur 4 ada 177 kegiatan, kurang lebih anggaran yang dilakukan pengembangan proyek strategis ini ada 395 triliun 557.864.627.646 rupiah. Itu untuk tingkat Kejaksaan Agung. Terus di Kejaksaan Tinggi ada 1.130 kegiatan dengan nilai anggaran yang didampingi itu 129.259.168,99 rupiah. Dan terkait dengan tangkap buronan, kalau tabur istilahnya di kami itu, dari tangkap buronan selama periode 1 Januari sampai 2 Desember 2025, tangkapan tipikor sekitar 30 orang, tangkapan non tipikor 40 orang. Total tangkapan di Kejati itu 74 orang. Sedangkan Kejagung sendiri tangkapan tipikornya ada 29 orang dan tangkapan non tipikornya 35 orang. Total tangkapannya 64 orang. Terkait program Jaksa Mandiri Pangan, ada 17 kegiatan diskon peningkatan devisa negara melalui bidang intelijen. Di kegiatan ini ada 608 penyuluhan hukum, ada penerangan hukum 713 kegiatan, dan juga ada monet jaga desa, juga PAM dana desa. Untuk PAM Mandiri Pangan sendiri kita ada 4 program Mandiri Pangan yang sudah kita lakukan, penanaman padi di lahan-lahan yang bekas sitaan negara, salah satunya kalau nggak salah di Kabupaten Bekasi.
Terus satuan tugas PAM SDO mengamankan personel-personel yang bermasalah ada sekitar 53 kegiatan PAM SDO di periode 2025 dan ada 23 kegiatan pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya bidang pidana umum. Di bidang pidana umum periode 1 Januari sampai dengan 22 September 2025 data penanganan perkara tindak pidana umum untuk SPDP seluruh Indonesia ada 175.624 di SPDP-nya. Tahap satunya ada 130.722 dan tahap 2 115.745 dan di PAK-TPN 110.208 perkara. Putusan ada 96.690 dan upaya hukum, ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Untuk upaya hukum banding ada 4.074 perkara, upaya hukum kasasi ada 2.985 perkara, dan yang sudah dieksekusi ada 99.491 perkara. Terkait dengan data penanganan perkara RJ dan Directorate Justice di tahun 2025 ini ada 2080 perkara yang sudah dilakukan RJ, dan kita juga sudah ada rumah RJ 5.103 perkara di dalam diselesaikan, dan ada juga balai diselesaikan di balai rehabilitasi ada 112 perkara. Sedangkan realisasi PNBP bidang pidana umum jumlahnya itu realisasinya sekitar dari pidana umum 453.798.398.340 dari pidana umum. Nah, memasuki yang ini bidang pidana khusus. Pidana khusus ini tidak hanya perkara korupsi, tapi di dalamnya kan ada penanganan perkara tindak pidana perpajakan juga, pembayaran dan cukai dan TPPU. Nah, tahapannya untuk penyelidikan ada 2.658, penyidikan 2.399, dan penuntutan 2.540 dan eksekusi 2.247. Penanganan perkara dengan jumlah kerugian negara terbesar di tahun 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ada setidaknya 4. Yang pertama, dan sudah naik ke penuntutan, yang pertama adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nilai kerugiannya 288.711.964.389 rupiah. Berikutnya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Ristek, Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Nilai kerugian 1.985 miliar. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritek dengan entitas anak usahanya. Nilai kerugian 1.354 miliar 870.054.158 rupiah 7 sen. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 nilai kerugian 578 miliar 105.411.622 rupiah 67 sen. Nah, di bidang pidana khusus penyelamatan keuangan negara, perkara ini yang penyelamatannya di tahun ini 24 triliun 716 miliar 704
$43.351.184 dalam bentuk uang US dollar 11.293.503 dolar US Amerika ya, dan dalam luas Sing 26.409.331 dolar Singapura, dan euro 57.200 euro. Nah, terus dalam bentuk pound sterling 785 pounds, dalam bentuk uang ringgit Malaysia 860 ringgit, dan dalam mata uang lainnya ada dalam dolar Australia 9.900 dolar Australia, 1.426 rial, ada 36.690 baht, dan 1.325 dirham, dan 43.200.000 yen. Nah, ini yang diselamatkan ya di tahun ini, tapi belum menjadi, ada yang sudah menjadi PNBP, ada yang nanti tahun depan. Ini penyelamatan untuk tahun depan, nanti bisa di penagihannya yang sudah. Capaian kinerja atau Satgas, lahan yang berhasil dilakukan penguasaan kembali ada 4.081.560,58 hektar. Lahan yang diserahkan dan dititipkan kepada Kementerian BUMN ada 1.538,20 hektar. Dan kawasan hutan di Taman Nasional yang berhasil ditertibkan ada 488.642,09 hektar. Di bidang Atun, ini kegiatan litigasi ada 1.512 perkara, non litigasi ada 23.345 perkara, tata usaha negara total 123 perkara. Data pencapaian perkara penerimaan hukum kurang lebih 9.336 perkara, data capaian perkara pelayanan hukum 3.862 perkara, penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata 23.414.414.643 rupiah 40 sen, dengan yang terselamatkan sebesar 14.367.249.021.185 sen. Pemulihan keuangan negara ada 149.470.471.720.195 rupiah dan 51.960